Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ja'alana ummata sayyidina Muhammad. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nastarshidu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, kepada semua para santri atau para jamaah Pondok Pesantren Mambaul Ulum As-Saniyah. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita lama tidak bertemu, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Kita bisa sama-sama berduduk lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai acara pertemuan yang sangat barokah ini, insyaallah kami akan memperkenalkan satu persatu dari antara keluarga kami, dari antara para santri-santri kami, dari para jamaah-jamaah kami yang setia membantu di dalam perjuangan kami untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada putra saya namanya Muhammad Idris Yusuf. Juga ada putra saya yang pertama bernama Muhammad Fadil Yusuf. Ini putra saya yang pertama bernama Muhammad Fadil Yusuf. Dan ini putra saya yang kedua bernama Muhammad Idris Yusuf. Semoga putra-putra saya bisa meneruskan perjuangan saya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah ada sesepuh kami, ini Mbah Slamet. Ini ada Mbah Slamet, sesepuh kami. Dan juga alhamdulillah ini adalah saudara kami dari teman MU Madura United yang dulu juga ikut berjuang di dalam adanya pondok pesantren, Bapak Imron. Alhamdulillah Bapak Imron ini dulu juga membantu di dalam penegakan pondok pesantren atau pembangunan. Dan alhamdulillah ini ada salah satu kru Abuya Yusuf Official juga membantu di dalam perjuangan kami, Bapak Paito, Masya Allah, yang membantu perjuangan kami dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak penting lagi, alhamdulillah ini ada salah satu dari murid Pondok Pesantren Mambaul Ulum As-Saniyah yang sudah sekian puluh tahun menghilang. Ya, sekian puluh tahun menghilang. Ini ada Mr. Junaidi. Mr. Junaidi ini dulu juga yang ikut di dalam menegakkan atau berjuang, ikut dalam pembangunan, mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ulum As-Saniyah. Mr. Junaidi lama menghilang, tiba-tiba
muncul. Nah, seperti orang sulapan, apa kedabra, morobim salabim langsung muncul. Mengatakan kepada saya, alhamdulillah berkah dari Abuya Yusuf. Sekarang saya menjadi orang hebat katanya dulu karena barokahnya dorong dorong Argo ikut apa itu ikut mangkul batu bata, ikut mangkul pasir untuk membangun pondok pesantren. Alhamdulillah katanya mendapatkan berkahnya sampai sekarang bisa menemani para pejabat-pejabat menjadi orang yang nasional, berkah dari pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Dan tidak lupa juga saya kenalkan itu ada kru kami yang bernama Mbah Arif Sempurno Jagat. Wah, itu kru kami, kru Abuya Yusuf Official yang selalu ikut dalam konten-konten. Dan juga ada salah satu dari asli santri, tapi itu SAG Sarjana Alam Gaib. Ada Mbah Ainul Yasin. Itu asli santri, bukan jamaah, asli santri tapi golongan SAG, santri alam gaib. Seperti ini Mr. Junaidi ya juga asli santri, bukan lagi jamaah. Nek jamaah kan nek ikut ngaji pulang enggak. Asli yang ngaji ya turu-turu no pondok, ya berjuang no pondok. itu alhamdulillah. Semoga kita dipertemukan ini dalam malam-malam yang barokah, dan semoga dengan pertemuan ini bisa menjadi pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah tambah berkah, tambah maju, tambah manfaat untuk membimbing umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini saya minta sambutan dari Mr. Junaidi, salah satu asli santri pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yang sekarang mendapatkan keberkahan dari pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Waktu kami persilahkan untuk Mr. Junaidi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Matur nuwun atas waktunya, wektalipun. Pertama-tama kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula takdimi Abuya Muhammad Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yang berada di Kecamatan Kedung Gandang, Kelurahan Buring, Kota Malang. Izinkan saya menyampaikan juga terima kasih atas waktu yang diberikan. Juga saya sampaikan salam sehat, salam bahagia kagem para sesepuh, bini sepuh yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Juga yang saya hormati, saya sayangi rekan-rekan atau teman-teman santriwan yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yang berbahagia,
dan paling berbahagia malam ini bisa hadir bersama-sama kita dengan bahasa ngumpul nih balung pisah atau reuni atau bahasanya kembali ke punjer, bahasanya itu. Mungkin bisa menyampaikan seperti itu. Yang kedua, atas izin, restu dan pangestuning Gusti Allah, Gusti Kang Maha Pengasih, bisa hadir di sini, bisa bersama-sama dengan Nabi Yusuf, para sesepuh juga santriwan yang ada di sini. Alhamdulillah, kalau bicara berkah, karena itu sudah menjadi takdir, ya. Jadi satu perjalanan kehidupan yang saya lewati. Jadi untuk menjadi seseorang itu tadi harus melewati banyak hal. Banyak hal dalam arti, ngapunten, dulu saya pernah berada bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di sini, sampai dengan kurun waktu tertentu, berjuang bersama-sama, membangun namanya wadah, yang tadi kita sebutkan bersama, sepakat dengan nama Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Untuk saat ini saya juga bersyukur, berterima kasih karena melewati proses waktu itu saya bisa menemukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi diri saya sendiri maupun keluarga saya. Jadi malam ini bisa dikatakan berbagi cerita. Oke. Yang kedua, di proses eh, yang ingin saya sampaikan lagi, bahwasanya Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini sejarahnya sangat panjang. Kalau kita tilik ke belakang, kita melihat kembali ke belakang itu sangat-sangat panjang. Kenapa? Karena di sana banyak hal teman-teman yang bujang, yang sudah punya keluarga, dia melengkapi keilmuannya bersama Abuya Yusuf. Jadi sangat-sangat luar biasa yang dirasakan. Jadi sekilas kalau boleh saya menyampaikan di sini, dalam sejarah panjang tadi itu, dengan keilmuannya beliau memberikan pemahaman, memberikan eh, tata cara berlaku atau adab atau sopan santun antar santri, antar orang tua, teman dan segala macam, ya bisa saya rasakan sampai dengan hari ini. Itu salah satunya. Yang terpenting di sini dalam podcast ini saya sedikit mengulas yang dulu pernah disampaikan tentang visi dan misi daripada Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Yang diantaranya terkait program-program, kemudian nantinya kalau pondok ini sudah berdiri, berjalan, berkegiatan, tentunya banyak tantangan. Itu yang saya ingat betul. Tantangannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Kenapa? Banyak santri yang sudah eh, cukup mendapatkan keilmuannya, menambah, melengkapi keilmuannya, akhirnya hijrah. Seperti halnya saya. Saya hijrah di tahun 2015 ya dia. Baru 2 minggu kemarin saya ada di Malang lagi dan soan ke pondok.
tentunya banyak hal yang bisa saya sampaikan dan saya rasakan sepanjang perjalanan berada di pondok ini, mengingatkan atau membuka memori-memori yang seperti itu. Jadi kalau saya katakan visi dan misi, bahwasanya visi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yaitu terwujudnya lembaga yang unggul dalam ilmu, santun dalam perilaku, menjadi personal yang mandiri dan profesional. Alhamdulillah sampai dengan saat ini itu yang saya pegang dan saya rasakan. Saya seorang advokat harus profesional dalam profesi tersebut. Jadi panggilan pada masyarakat-masyarakat yang berlawanan dengan hukum, dan itu menjadi peranan profesi saya untuk bisa membantu daripada memperjuangkan kebenaran dari yang berkepentingan terkait hukum itu. Ngapunten Bu ya, kalau di sini dulu saya disebutnya Eko Kuncir atau Mbah Bedil karena saya hijrah. Nah, kalau hijrah ini saya mengartikan hijrah itu dari yang baik menjadi yang terbaik. Posisi saat itu sudah baik, tapi akan menjadi yang lebih baik. Belajar lagi di ibu kota, kebetulan saya bertemu sama seorang teman, seorang sahabat, seorang bapak, seorang guru. Izin saya sebutkan namanya Profesor Teguh Samudra. Beliau yang memberikan arahan, memberikan saran, petunjuk, serta membimbing tambahan melengkapi keilmuan yang ada di dalam diri saya. Sehingga sampai dengan hari ini. Seperti itu. Kemudian untuk misi, yang saya ingat waktu itu bahwasanya misi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah menciptakan pendidik atau ustadz-ustadz atau guru mengaji yang profesional. Ini banyak teman-teman kita santriwan yang saat ini juga mengemban amanah, kalau bahasa awamnya nguruk ngaji, baik di rumah maupun di langgar, di masjid yang sudah ditentukan, sekiranya bisa tetap amanah dan profesional dalam mengemban amanah tugas dari Abuya Yusuf. Seperti itu. Berikutnya menciptakan lingkungan agamis dan ucapan serta perilaku. Ini yang paling penting. Santriwan yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini, tentunya gemblengannya di keseharian itu perilaku, adab atau etika. Seperti itu. Dan misi yang ketiga, menyediakan fasilitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Kita mengikuti era globalisasi, era yang ada saat ini dikatakan era milenium. Semuanya serba elektronik. Jadi santriwan yang ada di sini wajib minimal mengetahui paling tidak HP-nya ini jangan hanya dibuat YouTube-an, tapi bisa untuk berkarya. Jadi tidak lagi membeli pulsa untuk bisa online, tapi dengan online dia akan menghasilkan nilai pundi-pundi rupiah untuk bisa menjadikan tempat berkarya. Seperti itu. Menilik ke ruang lingkup daripada Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini ada beberapa aspek yang pernah kita rumuskan waktu itu terkait pada pendidikan formal. Sampai dengan hari ini kita sudah mempersiapkan untuk diniyah, madrasah diniyah,
yang tentunya ini juga tidak bim salah bim. Ya, kita persiapkan semuanya biar nantinya bisa benar-benar kita membantu mengangkat daripada masyarakat sekitar, tentunya pada umumnya masyarakat luas yang dari kalangan menengah ke bawah. Jadi putra-putri bangsa Indonesia ini tidak boleh terbodohkan. Jadi harus pintar, mengerti, dan paham tentang keilmuan formal maupun yang non formal, terutama di sisi agama. Untuk pendidikan non formal sendiri, Ponpes menyediakan seperti pengajian yang rutin, yang dulu juga sering kita ikuti, yang kami ikuti dengan para santri, ngaji kitab. Ya, tentunya sudah beberapa kitab yang sudah kita pelajari, dan itu pun juga aplikasi di dalam bekerja, di dalam berkehidupan bermasyarakat. Tentunya itu teraplikasi. Kemudian terkait sama nanti tahfidz Al-Quran dan kegiatan sholawat. Ini kegiatan sholawat ini yang sampai dengan hari ini. Jadi siarnya Ponpes atau Pondok Pesantren Mambaul Ulum sangat-sangat luar biasa. Dari santri-santri ini berharap, terutama untuk rekan-rekan saya, teman-teman santriwan yang saat ini berada di luar daerah atau luar kota, tentunya bisa, ayo kita kumpul kembali, silaturahmi kembali, membangkitkan energi, kekompakan, kebersamaan untuk kemakmuran Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Jadi seperti itu. Terima kasih waktu dan kesempatan untuk santri yang sudah menghilang hampir 10 tahun. Saya juga mohon maaf dan terima kasih sekali pada Abuya Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Akhir kata, siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saling tanya jawab. Alhamdulillah barusan ada sepatah dua kata dari santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Jadi kata-kata di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini tidak ada kata-kata apa itu bekas santri, itu tidak ada. Kata-kata bekas santri tidak ada. Walaupun sampai ila yaumil qiyamah tetap dikatakan santri. Karena dari orang-orang atau para jamaah atau anak-anak atau santriwan yang mengaji di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini sampai-sampai memanggil saya dengan kata-kata Abuya itu, artinya Abuya itu bukan ustadz, bukan kiai, dan bukan gus. Artinya Abuya itu adalah bapak saya. Jadi mulai dari dulu para santri di sini itu memanggil saya itu Abuya, karena saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan gus, dan bukan siapa-siapa, tapi anak-anak itu memanggil saya itu Abuya, bapak saya. Karena alhamdulillah dengan pertolongan Allah, mulai dari yang awal sampai dari yang sekarang, para santri itu semuanya itu mereka itu mengakui atau tidak mengakui, alhamdulillah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan.
entah yang mengakui masih menjadi murid sini atau tidak, itu sama Allah Ta'ala itu dikasih keberkahan. Iya. Jadi mulai yang awal sampai yang akhir, saya belum pernah melihat santri pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini tidak manfaat, itu saya tidak pernah melihat. Paling rendahnya mereka itu menjadi imam tahlil di kampungnya, itu paling rendah. Jadi santri pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yang dikatakan anak-anak Abuya Muhammad Yusuf, anak-anaknya Abuya Muhammad Yusuf, itu semuanya itu ya ada yang menjadi ustadz, mengajar, ada yang punya pondok pesantren, ada yang menjadi guru TPQ, dan juga ada yang menjadi dukun, tukang jowo. Tukang jowo. Karena dulu ngaji di sini disuruh ngaji sama saya itu agak males. Aras-arasan tidur. Tapi tak suruh tirakat poso, itu semangat. Iki dadi dukun. Lho iya. Tamune yo akeh. Jadi alhamdulillah ada salah satu dari santri itu mengatakan seperti ini kepada saya. Saya cari guru seperti Abuya itu tidak ada. Kenapa? Karena Abuya ini bukan lagi mengajar, tapi mendidik. Jadi santri tidak bisa baca kitab, bagaimana caranya agar bisa membaca kitab. Gitu. Setelah bisa membaca kitab, santrinya Abuya itu katanya anaknya dilatih dakwah ceramah. Setelah dilatih dakwah ceramah, dilatih tirakat, dibelajari nyowo wong. Itu katanya anaknya. Setelah itu terus diarahkan, dicarikan tempat, disuruh ngajar di sana, ngajar di sana. Setelah itu diumbar. Gitu diumbar. Jadi mulang tak karpe dhewe wis keleleran. Tapi katanya anak jadi ya. Ada salah satu santri itu sama saya tuh lebaran kemarin ke sini. Alhamdulillah Bu ya. Barokahnya dulu saya ditempeling sama Buya. Karena saya kan galak, kalau ngajar itu galak. Kalau setelah ngaji ya enggak, sama anak-anak biasa. Tapi kalau waktu ngajar itu galak. Enggak bisa debuan sampai bisa baca kitab. Itu. Iya, worong. Jadi alhamdulillah basisnya yang saya andalkan di pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah ini, santri harus bisa baca kitab gundul, gitu. Harus bisa bahasa Arab. Karena saya kalau bilang sama santri-santri, bahasa Jawanya begini. Jadi kiai, orang iso maca kitab, teren pensiun jok jadi kiai. Kayak gitu. Jadi kiai khutbah sing nggawa tek. Teren ojo jadi tukang khutbah. Karena walaupun saya ngelatih khutbah sampai bawa tek ini masih banyak ceritanya. Itu si Mbah Ainul Yasin menangi. Tapi itu ngajine rada aras-arasen. Nah. Arahe nang SAG, sarjana alam gaib. Iya rada aras-arasen. Lan lainnya pukul luar. Pukul. Latihan khutbah baca tek ini ambil nglambyar pokok narik TK ngono iso sandal sawat luar. Wi alhamdulillah semua. Entah mereka itu mengakui tidak mengakui terserah. Penting saya tugas saya sudah mengajarkan. Saya tidak pernah dengar santrinya Abuya Yusuf itu nganggur gak manfaat, itu tidak pernah dengar. Entah itu manfaat dari ilmu ngaji, mengajarkan ilmunya yang ngaji di sini, itu atau jadi tukang jowo, atau seperti Mr. Junaidi ini jadi advokat, pembela hukum, pasti manfaat. Ono sing dadi dukun disubuk tok nih, dikai kijang, ada seperti itu.
Nyuwuke nyebul aku adike kijang. Gurune kepindho kijang leren kretek-kretek arek-arek enak ya kabeh gaya-gaya. Itu berkahnya di pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Karena saya itu tidak pernah menganggap santri ini sebagai murid. Saya anggap santri ini seperti putra saya sendiri. Jadi kata-kata apa ya, alumni, mantan santri itu udah ada. Di semuanya ya putra, santri. Makanya kalau orang luar manggil saya itu terkenali Gus Yusuf gitu. Tapi santri-santri itu enggak ada. Karena saya gini kan, kon nek manggil Gus, berarti kon nganggep guru nang aku. Nganggep kiai nang aku. Mari ngaji kon lali kon, berarti duduk anakku gak tak dungano. Jadi saya gitu kan. Tapi manggil Abuya kon sampai mati, tak dungano. Gitu. Karena saya selalu memintakan keberkahan ketemu sama ulama siapapun. Alhamdulillah ketemu minta berkah dengan Sayyiduna Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid yang mintakan berkah untuk saya dan santri dan keluarga. Ketemu dengan guru kami yang ada di Mekah, Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terus saya minta berkah. Bukan untuk saya sendiri, untuk anak saya dan santri. Anak ya santri, gitu. Tidak ada kata-kata muridnya Abuya, anaknya Abuya. Makanya para santri itu merasa kayak bapaknya sendiri karena ndak iso ngaji, ya apa carane cek iso ngaji. Wis iso ngaji, ya apa carane cek ngembangno ilmu ngaji ini gitu. Alhamdulillah berkah semuanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun para santri berada, ya ada yang di Jakarta, di Jember, di Banyuwangi, ada di Madura, banyak dari para anak-anak pondok pesantren ini 50 lebih yang sudah menjadi ustadz atau yo dukun tukang subuh kan itu. Alhamdulillah ya juga yang ada menjadi advokat ya, mudah-mudahan tapi semuanya berkah. Alhamdulillah. Ini ada termasuk yang Mbah ya guru kami bukan termasuk ya santri atau keluarga dari Abuya Yusuf. Alhamdulillah setelah ketemu ya Pak Toh mengaji koyok-koyok oleh manfaat kan gitu Pak Toh. Bisa diceritakan apa manfaatnya Pak Toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum ikut di Abuya Yusuf pertama-tama ya sering keluyuran, cuma jalan-jalan itu. Ya alhamdulillah setelah ketemu Abuya Yusuf jadi mau kumpul-kumpul di pengajian di rumah itu ya ada niat sholat itu malah mau sholat, biasanya males. Ya alhamdulillah bisa ketemu Abuya Yusuf. Jadi saya bisa membimbing istri saya, anak saya ajak sholat itu setelah mendengarkan pengajian dari Abuya Yusuf. Samping itu ya lebih semangat daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum saya masuk ke keluarga Abuya Yusuf, saya kayak ngawang, masih kesana kesini belum ada tujuan atau yang lebih baik gitu loh. Jadi setelah
masuk atau kenal, diajak ngaji, diajak apa ini apa itu yang bermanfaat. Alhamdulillah sekarang saya lebih giat, walaupun ngaji agak gretolan atau kurang baik itu masih saya usahakan untuk mengaji yang lebih baik dan usaha yang lebih baik lagi, lebih maksimal. Dan lebih semangat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Abuya Yusuf yang telah membimbing kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Alhamdulillah dari Bapak Baito, walaupun baru menjadi keluarga Buya Yusuf, tapi saya tidak membeda-bedakan itu santri yang asli mondok di sini atau santri kalongan yang datang ngaji terus pulang, atau santri baru atau santri lama, saya tidak membedakan. Ini alhamdulillah saya kumpulkan, walaupun aslinya masih banyak santri yang masih belum bisa kumpul dengan kami, tapi saya kumpulkan semuanya di sini. Alhamdulillah. Ini juga ada saudara kami yang saya jadikan sesepuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Ada Mbah Slamet. Nah, insyaallah sepatah kata Mbah Slamet agar bisa mengucapkan bagaimana setelah ikut menjadi keluarga Abuya Yusuf yang berada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Kepada Mbah Slamet saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah khala wa la quwata illa billahil azim. Sabri sadri wa syri amri wa tatami lisani wa qali. Tumatang para yang kula hormati, tumatang para bapak-bapak sedherek ingkang kula hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu asa ridhone Gusti Allah. Boten salam dan salam monggo sareng dianjurkan dumateng junjungan kita menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tuntunan jalan kegelapan menuju terang benderang ke arupi agama Islam. Mudah-mudahan semua ini dapat ridhonya Allah dan nanti yaumul qiyamah biasa dapat syafaat baginda Nabi Rasulullah SAW. Alhamdulillah saya sampai detik ini kita bersyukur masuk di Abuya ini bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek, jadi dikit-dikit kita bisa memilih. Dan mudah-mudahan Abuya tidak bosan-bosan memberi arahan, tuntunan yang lebih baik lagi. Dan semua untuk saudara-saudara saya semua ini, jangan sampai bosan-bosannya kita mencari ilmu. Dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai apa yang kita cari yang lebih baik lagi. Dan kita harus berdoa selalu semoga pondok ini selalu berdiri tegak dan lebih maju lagi. Itu yang saya sampaikan. Saya gak bisa kata banyak-banyak karena saya juga susah memberikan kata. Dan kita harus selalu memberi doa dan semangat untuk pondok ini dan kepada Abuya. Saja yang kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan sepatah dua kata dari sesepuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah
Alhamdulillah. Karena yang saya tekankan di sini itu yang nomor satu ilmu itu penting. Nomor satu itu ilmu penting. Tapi yang saya tekankan itu nomor satu itu kita belajar akhlak. Kita belajar akhlak. Jadi walaupun santri asli di pondok pesantren Mambaul Ulum Asaniyah ini jangan seakan-akan saya alim, pintar baca kitab, pintar ceramah, pintar gitu. Tapi tidak menghargai yang sepuh-sepuh, jangan. Jadi walaupun para santri yang asli dari pondok sini, misalkan santri-santri yang lama menyaksikan acara ini, loh kok sesepuhnya kok Pak Slamet. Nah, padahal waktu saya di sana itu Pak Slamet ini masih belum ada. Walaupun kategori masih belum ada, walaupun lebih lama daripada kalian, tapi Pak Slamet ini orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Nah, kalian tetap harus menghargai siapapun yang ada di sini yang lebih tua. Jangan dipandang aku muridnya Buya Lawas asli pisan sing turu nok kono ngaji nok kono. Terus marono sing iki jamaah Buya anyar ke teko kok. Wah, yo sik suwean aku sik anan. Jangan, itu bukan ajaran saya itu. Jadi saya sering mengatakan kepada para santri, walaupun ilmumu sak gunung li, tapi lek kon gak duwe akhlak nok kampunge wong, ditembeling be wong li. Saya sering mengatakan seperti itu pada santri. Walaupun kon ngaji nok kene salim pinter maca kitab. Awakmu wis nglonthok tirakat kopo. Tapi lek kon nok kampunge wong gak duwe akhlak, ditempeling be wong, gak kira payu ilmu. Ya seperti itu. Saya itu kalau sama santri kereng yo nyentak ya. Tapi kalau sama orang luar berusaha. Bukan saya sudah punya akhlak, enggak, berusaha apa ya. Kadang makanya saya itu lek salaman sama orang kadang jambung tangan itu saya tarik, bukan sombong. Karena saya itu merasa aku iki sapa sih gak pantes. Kecuali lek santri-santri yang sini terus tak anggap oh ini keluargaku, anakku. Itu saya kasarane aku biyen salaman nambe ulama-ulama. Sampeyan salaman be aku nyambung nang Kanjeng Nabi itu. Itu merasa saya gitu. Tapi kalau sama orang luar saya jarang salaman moro gambung, jarang mau saya. Jadi gitu, bukan sombong. Saya introspeksi kan itu, ngoco aku iki gak pantes. Di para santri dimanapun berada, akhlak nomor satu. Ini anak saya alhamdulillah sudah pulang dari pondok, mudah-mudahan bisa meneruskan dalam perjuangan saya. Muhammad Fadil Yusuf memberikan sambutan kepada semua para jamaah dan semua para santri. Walaupun anake Abuya Yusuf rek ora iso ngaji, ora iso dadi kiai, ora iso nerusno, yo gak keren kan gitu bahasa gitu, gak keren. Ya, ini memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah putra dari Abuya Yusuf yang bernama Muhammad Fadil Yusuf. Benar yang diceritakan oleh abah saya, bahwa abah saya tidak pernah beda-bedain mana yang santri, mana putranya. Kalau lagi ngaji semua putranya. Jamalnya seperti saya dulu. Walaupun dulu waktu masih tahun 2016 itu banyak yang masih
belajar di pondok sini yang sekarang udah hijrah keluar. Waktu itu waktu ngumpul ngaji, saya kecil sendiri. Walaupun kecil sendiri, ya sama. Kalau nggak bisa ya dimarahin. Terus Abah pernah bilang ke santri-santri yang lain, walaupun ini anak saya, kamu kalau ngasih tahu atau melajari, gak usah dilus, cek gak ngalem, kabeh ndek kene podo, itu katanya. Dan alhamdulillah setelah saya lulus SD dan sudah pernah diajari oleh abah saya di rumah, entah itu belajar nahu, sorob dan lain-lainnya. Dan saya sama abah saya diberangkatkan ke pondok pesantren yang ada di Pasuruan, Pondok Al Habib Hasan bin Ahmad Barun, Pondok Darul Luqah Dakwah. Alhamdulillah, karena saya sebelum berangkat sudah dibekali oleh abah saya. Walaupun nggak banyak, tapi waktu di pondok udah nggak bingung. Semua santri baru belum tahu apa itu nahu, apa itu sorob, tapi alhamdulillah. Karena abah saya pernah ngajari, pernah ngasih ngasih bekal buat di pondok. Alhamdulillah nyaman. Waktu di Dalwa dulu sama seperti di sini, metode belajarnya, terus kitab-kitab untuk belajar sama semua, nggak ada bedanya. Dan kalau masalah disiplin sama seperti apa saya mendidik santri-santri yang sekarang udah hijrah, udah ngajar-ngajar itu sama. Jadi situ saya sadar, oh ternyata santri-santri abah saya itu gini rasanya dulu waktu berjuang belajar. Waktu di pondok saya ngerasain, kalau nggak bisa dipukul saya ngerasain. Kan dulu waktu belajar di rumah kan nggak pernah dipukul, soalnya masih kecil. Jadi saya ngelihat santri-santri dipukul kayak kayak dalam hati saya gini, dipukul terus kok masih mau belajar gitu. Ternyata emang kalau udah niat beneran, ya seperti saya yang waktu di pondok itu, bisa nggak bisa, sakit nggak sakit, harus ngaji, soalnya udah ada niatan. Meskipun dipukul diapain nggak bisa, dipukul bisa, nggak bisa dipukul, disuruh naati peraturan, dipaksa karena ada niat juga bisa. Tapi hikmah di pondok gitu, alhamdulillah saya pulang-pulang walaupun tidak menjadi orang yang pandai, tapi alhamdulillah ada ilmu yang barokah dari Abu Ya'la Habib Hasan bin Ahmad Barun. Ya semoga saya bisa menjadi apa yang jadi tujuannya abah saya, bisa meneruskan perjuangan-perjuangan abah saya insya Allah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, jadi saya itu mulai dulu tidak pernah membeda-bedakan ini anak saya atau ini santri, tidak. Dulu waktu para santri masih di sini, para santri masih ngumpul di sini, anak saya ini masih kecil, itu saya kalau sama anak-anak bilang bahasa Jawa, walaupun anakku ngaji gak iso, gebuen. Itu saya begitu. Waktu ngaji di atas anak-anak. Sekarang ya alhamdulillah semua yang saya ajar itu semua kayaknya kayak manfaat. Entah mereka mengakui tidak mengakui, itu ya itu manfaat ya. Kayak bisa ngaji itu jalannya dari sini. Entah mereka mengakui atau tidak. Itu seperti itu. Walaupun anakku rek gak iso ngaji, gebuk. Ojo bolane anakku marono kon wane buya akhirnya ngaji magi gak iso dijarno, ndak. Gitu.
gebun. Dan anak saya ini mengetahui sendiri waktu zaman-zaman santri-santri mulai awal-awal saya buka pengajian tahun 2007, 2008 sampai 2013, 14 itu ada yang saya lempar katok di sini kelompok luar itu saya lempar katok. Dia tahu sendiri anak saya. Ada yang sekarang ada di Ngawi itu namanya sandal cedor-cedor por nang lambene. Bolane saya ajari bahasa Arab itu aho-aho. Bahasa Arab iki apa? Aho-aho. Cebuan. Mimisan. Ngono ya iso maca kitab ya arek. Ya aku yo heran tau. Gila ya. Itu. Keras dulu saya. Tapi keras saya itu bukan keras karena apa ya? Karena apa? Karena saya ini kudam. Kerasnya keras mendidik. Keras kasih sayang. Itu penarbiannya santri waktu di sini. Kayak pengalamannya sampean Pak Toh dengan Mbak Arif kemarin itu. Bah, budal bah. Nandapit bah nyoting bah pengajian. Mboten pundi Bu ya? Witalah budal. Gitu. Kon budak meneng nok masjid lho ya, jero masjid lho, aja nang njaba. Wis entek nok pun. Itu kan niat saya itu apa? Cik ini meneng nok jerone masjid, maca selawat naria kan gitu. Ya karepe saya kan gitu. Tapi saya itu kan bahasanya itu bahasa sipil Jawa. Enggak moro meneng masjid karo enggak. Entek nono Mbah. Nok masjid Mbah, nok jero masjid aja nang njaba Mbah. Itu kan harus tangkep. Jadi santri itu sama saya harus tangkep. Karena kan tak suruh di situ masjid cek wiritan kan gitu. Kok dadak nok njaba? Makanya saya lho lah apa nok njaba kok nok jero kok nok njaba seperti itu. Itu pengalaman seperti sama ini sama Mr. Rekor. Ya seperti itu dulu. Saya ajak keliling Jarawali. Jarawali tidak ada orangnya. Jarawali. Itu bukan cuma wali liman dah. Sak Jawa keliling munyer. Lha sak Jawa bukane ampel. Enggak sak Jawa munyer sak minggu lebih. Ini Mbako ini pernah kok coro bukan bukan Jarawali ya. Ini Mr. Junaidi kok bukan Jarawali. Tidak mendapatkan barokahnya wali. Mungkin wis awarahum wis. Jadi ini baseman awarahum. Aluminium. Awarahum. Ya. Saking capek tak suruh nyetir motor keliling ditol nyetir mobil sama tidur. Nyetir mobil ini ada orang tidur. Aku tawas nang. Duh. Mbah, dulu saya itu gojrokku Mbah Bedil. Nah cuma Mbah Bedil. Mbah Bedil. Motor notol. Wonten. Mbah, Mbah. Nggih Bu ya. Waduh turu iki aku. Pun medon nyaman, medon gaji boten napa. Lho notol nyetir motor turu tak celuk gak krungu. Itu iya itu. Tak celuk gak krungu. Itu alhamdulillah kalau bukan berkahnya wali ya lenyap dah. Lenyap. Hampir sampai film. Itu. Terus ada lagi salah satu santri saya ajak ya ke Madura. Kemana? Madura apa? Gresik. Gresik atau mana? Sudah lupa itu. Sudah tahun kemarin. Lama itu. Tak tanya. Kan kepin jadi apa? Saya ingin jadi sepuh-sepuhnya kampung. Ingin jadi sepuh-sepuhnya kampung. Benar? Enggak Bu ya. Oh ya wis. Waktu itu Pak Jarawali. Ini saksi nyata. Mr. Junaidi. Masuk di makom langsung dipegang kepala. Ada yang megang. Padahal tidak ada orang. Pegang kepala. Masuk. Sekarang ya. Tidak di tuane kampung teman. Mbuh ngakoni aku gurune mbuh enggak aku wis gak ngerti. Pokok biyen wis tak didik, tak dungano,
Mbok ngakoni aku gurune mbok aku gak ngerti wis aku. Iku kisah nyata itu. Lah iya, dadi tuane kampung. Lah iya, itu. Terus ono maneh ziarah nang pesareane Mbah Mik ya. Gus Mik diri aku kepingin duwe kupluke Gus Mik. Ya njlalah kekuasaane Gusti Allah. Lho nek Desbur ya ana kupluk temenan, iso dadi wekku lho. Iki nalar akal mboten masuk. Terus nate ziarah makome Bung Karno ya. Sebagian jamaah itu ngotot, "Gus, gak oleh punanya menten iki pun tutup niki. Mari maghrib pun ditutup lho. Sampeyan jam 09.00 bengi ngedak rono mboten nanten Gus. Tutup mboten saged mlebet." Salah bismillah. Dugi mriko, waktu itu berada di sana jam 10 malam, pager buka. Wah, makome Pak Karno pager buka. Ya enak karek mlebu awan. Mlebu duk. Lho, jarene aran kok iso ya, Dil? Kok sakit gitu? Embuh aku karo. Setelah awake dhewe mari tawasul metu, ana sing ngontrol teko, penjagae yang diseneni. Kono kuwi apa jaga kono niku? Kok gak ditutup pagere? Wong sampai iso mlebu. Lho gak ero man tak tutup. Lah nyatane wong iso mlebu. Ya mbok dadi penjaga pager ku mbek sing ngontrol tukaran. Lu tak tutup mah. Orang lha iku ono mlebu tukaran. Sama Mister Junaidu. Wah, luyur wis. Entek-entekan wis. Entek-entekan. Itulah. Jadi cerita dari awal mula perjuangan pondok pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Masih belum ada pondok pesantren. Masih belum ada. Jadi di sini wis turu-turu nok kamar. Cik ndak ono label pondok. Ada terus ya ini ada Mister Eko. Tuh. Mulai wangi ngusung batu. Alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah yang dulu juga membantu di dalam perjuangan pondok pesantren MU, Madura United, bisa menyampaikan sepatah dua kata kepada MU sama-sama Maduranya sama saya. Madura United, Bapak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak langkong Buya. Kok bisa aja coba boleh. Jak mau lagi. Semoga sampean panjang umur sehat walafiat sekeluarga ki. Boleh cuma semoga santer sedimin. Insyaallah nih enggak boleh. Cuma boleh sareng cek basah pas malam Jumat nih kan bisa langsung ngabangki sareng Buya. Sebetulnya 10 tahun yang lalu ki zamana Pak pengacara nih kan ki. Pon lah bangki sareng Buya boleh. Cuma sering sekeba saya kilo paling lagi. Alhamdulillah baru kena sepo bule modek muter mak bimbu Gus bisa bangki sampean. Semoga pertemuan mangken nikah setina sambung silaturahim bule sareng keluarga bule dan panjenengan. Nggih. Ki cuma nikah saos ki semoga santri sedimin-dimin toreh bisa along polong boleh. Tangki Gus bisa along polong boleh. Bener katanya Gus Banirihuni ini kah. Cuma torepon bisa sambung silaturahim boleh begitu. Ki dak nikah saos napa sebula kawan yang mangken tak langkong sepor sebenarnya. Itu barusan sambutan
dari ketua MU Madura. United pada Madura. Nah, alhamdulillah bisa kumpul kembali, dan juga saya tidak lupa dalam perjuangan dulu pondok pesantren pas masang pandasi, duduk pandasi itu, duduk lemah ya. Itu sampai koyok kate semaput jarine wong Jawa koyok kate semaput. Wah, duduk lemah. Wonge anjune gondrong kereng anjing. Wah, tapi tak musuhno lemah waktu duduk koyok kate semaput. Nah, itu orangnya. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, semangat untuk para santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah yang dulu ikut dalam mendirikan pondok pesantren. Mbah Ainul Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri berterima kasih pesantren ini, banyaklah perkembangan yang bisa memacu untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi depannya. Karena semuanya ini didorong dari hatinya. Kalau kita sendiri itu bilangnya kita itu baik, tetapi belum baik. Daripada kita itu seperti ini lagi, kita lebih baik kumpul lagi gimana caranya untuk memperbaiki yang kurang-kurang dari kita. Bisa motivasi kita itu cuma satu, untuk syiar, untuk dakwah, untuk kebaikan kita, keluarga, teman, saudara, dan orang banyak. Itu gimana caranya kita itu. Nah, kalau kita ini kurang baik, mau memperbaiki orang gimana lagi ya, enggak bisa. Semuanya saudara-saudara saya itu yang lama enggak muncul, lama belum tampil lagi, marilah kita bangun lagi pondok pesantren Mambaul Ulum ini supaya lebih baik dan lebih maju lagi untuk banyak dan kita. Alhamdulillah, barusan sambutan sepatah kata atau dua kata dari asli santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hasaniyah. Juga saya tidak lupa, walaupun itu santri lama atau santri baru, saya tidak membeda-bedakan. Ini juga ada santri yang selalu membantu di dalam perjuangan saya di dalam dunia YouTuber atau dunia pesantren. Dulu itu masih banyak yang ngumpul di sini itu, Mbah. Masih keru-keru. Wah, serem dulu, Pak. Kalau konten itu asli rek dulu. Tanyakan ini yang lama-lama. Jadi kalau acara ruqyah misalkan ada orang sakit kena sihir, dulu ya, itu yang bilang bukan santri kami yang dikasih ejun terus yang bilang itu, bukan. Tapi yang sakit ini, yang di ruqyah itu langsung muncul kesurupan. Ini ada saksinya Mbak Eko. Itu langsung mengatakan sendiri, aku loh, saya tuh loh disantet itu, si fulan santet itu ada di bawah kasur, kayak gitu ya, Mister Eko. Dibuka, ya anak temenan. Dulu kontennya itu lebih keren biyen. Saiki kan apa itu?
kok dikonten mulai dulu ya luwih. Kalau sekarang kan kadang anggota dimasuki Kodam terus kesurupan bilang begini. Kalau dulu ndak, misalkan yang ini yang sakit misalkan, ini dibaca doa, langsung langsung surup, masukkan, terus bilang yang sakit sendiri itu, disantet itu, kena itu, begitu. Itu alhamdulillah biidznillah ndak ada yang ndak hasil. Kayak gitu Mister. Mulai dari Malaysia, orang Madura, orang mana. Sampai saya sama itu Mbah Ainul Yasin itu, nambani orang di Madura ya. Itu waduh, saras, sehat. Orang sendiri yang bilang, itu yang nyantet saya, yang anu saya, itu ada orang. Bukti nyata, bukan setting-settingan. Lebih serem dulu lah kalau cara mau dibuat konten zaman sekarang. Karena murid-murid dulu itu anjing benar-benar saya ajak tirakat pesarean dari berkawali apa. Langsung ini saksinya yang lama-lama. Seperti itu. Sekarang yang baru-baru ini ingin membuka konten tapi ya mudah-mudahan barokah. Luput dan saya tidak lupa yang membantu di dalam bidang YouTuber ini saudara Mbah Arif Saputra Mbah Arif Sempurna Jagat. Nah, ini Mbah Arif. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah kula ya napa nggih. Ini mboten saged bahasa Indonesia nih. Pengalaman kula tumut abuyan niku nggih alhamdulillah. Maune nggih klontang-lantung ngoten niku. Malor ngidul ngulon ngetan wis mboten semerep arah tujuan niku. Tapi alhamdulillah tepang kalih abuyan niki setiap 2 minggu sekali niku ngadakaken pengaosan ngoten lho ten Masjid Wali Songo niku. Nggih alhamdulillah. Dadose manah niki kados enten siraman ngoten niku, siraman rohani. Napa malih saniki ditambah sholawat naria setiap 1 bulan sekali. Niku luwih marem ngoten lho ten manah kula niku. Nggih alhamdulillah saking semangati abuya dadose ya napa nggih mboten enten jenenge ngoten lho abuya niku ten dalem kula mriko, ten Rembun mriko. Dugi mriki ten mriko niku tuwebe, mboten waduh direwangi Jawa-Jawa ya napa mawon lempun wancine pengaosan nggih budal mawon ngoten niku. Wis alhamdulillah abuya niki jan luar biasa. Mugi-mugi abuya diparingi sehat walafiat kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku saged mbimbing kula lan keluarga kula kalih derek-derek ingkang wonten Desa Sentong mriko. Nggih ngoten mawon niku pengalaman kula. Nggih kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi Tanya jawab Mister Eko. Iki setunggal Buya. Kang dados nggih. Setunggal ingkang badhe kula caosaken dari wau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan sedayanipun sampun disampaikan. Nggih.
pada prinsipnya apa sih yang membuat para santriwan yang sudah hijrah itu sampai ngapunten Buya lali mboten nate sowan, mboten nate berkabar. Ya, barakallah karena dia diberikan kesibukan ingkang sampun diangkat derajat martabat dan diberikan sesuatu hal kane diarani manungsa niku kan kanggonan luput lan lali. Ya, saya sendiri selalu berusaha untuk tidak lupa. Tapi di apa-apanya tetap lali, bikin lupa. Tapi alhamdulillah Bu ya, dari perjalanan yang sampai dengan hari ini yang sudah saya lewati, akhirnya bisa sadar diri dan menyadari. Saat ini pun juga saya matur nuwun, sadar dengan sesadar-sadarnya, kempal atau ngumpul atau datang lagi silaturahmi, nyambungaken silaturahmi. Sedikit saya kilas balik di saat kita berada di alam kandungan itu tidak kemana-mana, tapi tercukupi. Karena kita tersambung dengan tali pusat dan hari-hari. Ya, di situ adalah alam kandungan, alam semesta kandungan. Di saat kita terlahir di alam semesta yang luar biasa banyak keberkahan ini, karena lupa, karena tidak menyambungkan kembali tali pusar itu ke alam semesta yang besar ini, ya untuk hidup, untuk proses hidup dan kehidupan tadi itu susah. Harus kerja sana sini, ya kan? Tapi itu wajib dilewati sambil mengingat apa yang terlupakan. Ternyata kita belum menyambungkan kembali tali pusar itu. Harusnya tali pusar itu disambungkan kembali dengan apa? Dengan matur nuwun, terima kasih. Pada siapa? Pada yang menguasai alam semesta. Di saat sudah kita biasa berucap terima kasih atau matur nuwun, itu kita akan tersambungkan semuanya menjadi lebih baik. Nah, ya mohon maaf Bu ya, sampai hari ini pun kalau belum diberikan keberkahan, kesadaran dan hidayah, punten, orang itu masih aku sombong. Padahal semua ini miliknya. Raga, jiwa, sukma ini kan miliknya. Kan gitu. Nah, wong ambekan yamona yamene, ngapunten kita kita. Dengan penate. Tunggu ya Allah, ambekan kula lancar. Sing pinten? Padahal rumah sakit nang IGD 1 hari 1 malam pun dari kita lahir sampai hari ini dianggap biasa, gitu. Nah, jadi setelah kita menemukan kesadaran kita, ternyata apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab semua. Jadi saya pertanyakan dari teman-teman yang di tempat-tempat yang sudah saat ini layak untuk jalani proses kehidupan, paling tidak ingat dulu tempat melengkapi keilmuannya di apapun bentuknya. Iki ya, ngapun. Angin melek cedul ngeten iki mboten nate golek. Sing riyen golek HP sapa WA aku, sapa telepon aku. Sekarang di 7 tahun terakhir ini ya alhamdulillah. Cedul matur nuwun ya Allah. Mau sejati
Itu yang saya ucapkan, matur nuwun. Ya, jadinya ya dulu diberikan ilmu adab, menjadi insan yang beradab, beretika, ternyata ini yang saya temukan. Kesadaran tadi itu kita bisa lebih beradab menjadi pun. Alhamdulillah kami telah berbincang-bincang bahasa tren. Aslinya saya itu tidak pasti bisa bahasa-bahasa seperti itu. Karena saya itu asmon, asli orang mondok, tidak pernah sekolah. Jadi baca-baca seperti itu tidak bisa. Tapi alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan para jamaah dan para kru. Alhamdulillah seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Ini katanya alat syutingnya bajunya sudah mau habis. Mudah-mudahan jadi barokah. Saya memberi amanah ijazah, jangan lupa membaca sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat, dan jangan lupa membaca suratul fatihah 100 kali dalam satu harinya. Itu mudah-mudahan menjadi manfaat barokah, kita bisa bertemu lagi dalam setiap acara, insya Allah kami jadwalkan. Dan barokah. Sebelum kami tutup, saya atas nama Khodimul Ma'had Pondok Pesantren Mambaul Ulum Masanya, apabila ada salah luput, salah kata kepada para jamaah dan kepada para netizen semuanya, pecinta channel Abuya Yusuf Official dimanapun berada, saya minta diberi maaf. Allah, mari kita tutup dengan Iya kenal. Amin. 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 Amin.